So sorry, tadi sudah ada trouble dikit, tapi sekarang untung kita sudah beres. Tanpa tunggu waktu, izinkan saya untuk langsung mulai aja ya. Oke, ini saya mulai dulu. Oke, saya start dari sini. Mana? Belum. Nah, kalau itu kamu jangan pakai ini. Jangan pakai wifi sini, mati dulu. Mati. Oke, teman-teman, apakah sudah pada melihat saya punya presentasi? Tolong boleh dikasih informasi. Apakah sudah pada lihat slide-nya? Oke, thank you. Jadi berarti ada 76% yang sudah pernah ketemu sama saya sebelumnya, ada 24% yang belum pernah ketemu sama saya sebelumnya, dan bagi yang belum, say hi. Saya mau minta tolong dong, mau mastiin bahwa apakah slide saya sudah bisa terbuka dengan jelas. Oke, good. Thank you Pak Sesep informasinya. Slide-nya sudah oke. Saya mulai ya. So, thank you semuanya. Ini adalah webinar saya tanggal 27 Mei. Jadi, saya senang banget bisa webinar sama teman-teman semuanya untuk sharing bahwa apa sih rahasianya mereka bisa membuat bisnisnya profit miliaran rupiah per bulan gitu ya. Izinkan saya untuk juga dapetin gambaran buat teman-teman. Dari sini berapa banyak teman-teman yang dari luar kota sama yang dari Jabodetabek? Boleh tolong dikasih gambaran? Okay, so right, okay. Jabodetabek ada 74% dan ada luar Jabodetabek ada 25% ya, ya 25 lah. Oke, okay. Thank you so much. So, saya mau dapat gambaran aja bahwa seperti apa teman-teman. Jadi saya dapat gambaran bisa maksimal buat teman-teman semuanya ya. Oke, okay. Izinkan saya untuk tanyain beberapa pertanyaan sebelum kita mulai ya. Yang nextnya adalah apa profesi Anda saat ini? Apakah Anda pemilik bisnis? Apakah Anda profesional atau Anda mahasiswa atau segala macam ya? Saya bikin tulis sekarang bahwa apa profesi Anda saat ini. Yang pertama adalah pemilik bisnis. Yang kedua adalah profesional. Dan yang ketiga adalah mahasiswa. Yang keempat adalah lain-lain. Saya boleh tahu teman-teman punya profesi apa saat ini? Oke, okay. So jadi sekitar 60, oke, okay. Alright, sekitar 80, 90, 83, oke, okay. Profesional juga ada, lanang juga ada, oke, okay. Oke, okay. Thank you so much. Yang berikutnya adalah yang saya mau tanya adalah
Jika sudah punya bisnis, apakah Anda bermitra dengan orang lain atau Anda menjalankan usaha bisnis Anda? Oke. Jika Anda sudah punya bisnis, apakah Anda saat ini bermitra dengan orang lain atau Anda bisnis berjalan dengan Anda sendiri? Karena ini ada hubungan sama topik yang saya mau sharing hari ini sebetulnya. Masuk mana? Oke, jika yang sudah punya bisnis, apakah Anda bermitra dengan orang lain di bisnis Anda atau Anda menjalankan bisnis ini sendirian? Boleh, oke. Oh, that's good. Oke. Alright. Oke. Sekitar 38%. Oke. Jadi lebih banyak teman-teman di sini menjalankan usaha sendiri ya. Alright, good. Oke. Sekitar 62 yang mitra sama orang lain, oke. 58 jalan sendiri, oke, good. So, thank you. Oke, saya pengen tahu dong, kalau boleh sharing di chatting, apa satu tantangan terbesar di bisnis Anda saat ini? Masukkan. Boleh saya tahu apa satu tantangan terbesar di bisnis Anda saat ini? Boleh tolong di chatting? Oke, team building. Oke, autopilot. Oke, makin besar Pak Tanto. Oke, traffic. Oke, omset. Oke, material yang bagus susah. Oke, di pasaran IC. Oke, oke. Customer traffic, pendanaan. Oke, oke. Tim, Pak Sesep di tim ya Pak. Oke. Team building. Oke, saya dapat gambarannya. Yang terakhir dari saya pertanyaan hari ini adalah apa mimpi terbesar Anda saat ini? Oke. Ibu Juliana punya tantangan untuk buka cabang, oke, naikin omset. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan dasar adalah apa sih mimpi dari teman-teman saat ini? Ibu Meilani, SDM. Oke. So, apa mimpi terbesar Anda saat ini, teman-teman? Boleh sharing di chatting? Apa mimpi terbesar Anda saat ini? Oke. Ibu Melani bisa autopilot, oke. Karena terkadang antara tantangan terbesar sama mimpi bisa beda ya. Pengen bisa autopilot, oke. Oke, right. Oke. Establish, oke, right. Oke, cool. Oke, so kalau gitu kita mulai masuk ke saya punya presentasi ya. Oke, so teman-teman,
Sudah beda. Masuk ya. Karena downloadnya bagus banget, 40. Kemudian kan presentasi nggak dapat, nah. Oke. Bisa ya. Oke, skill apa? Sesep, oke. Terus Pak Julius bilang saya sedang develop beberapa bisnis lain, oke. Karena yang coach sudah oke, very good. Oke. So, saya bagi teman-teman yang belum kenal sama saya, sudah ada ya. Bagi teman-teman yang belum kenal sama saya adalah saya lahir dari keluarga yang terbatas. Saya bersyukur akan itu karena saya merasakan bahwa susahnya hidup seperti apa. Lalu saya punya mimpi besar bahwa saya bosan sama yang namanya kemiskinan. Lalu saya mulai karir saya dari salesman sampai jadi top eksekutif di sebuah perusahaan dalam usia 32 tahun. Lalu saya mulai beberapa bisnis setelah lulus di perusahaan jadi top eksekutif. Saya mulai beberapa usaha, tapi di saat itu saya mengalami kerugian ratusan juta. Di titik itulah saya mengatakan bahwa saya perlu seseorang yang bantu saya sebetulnya. Nah, disitulah saya mencari seorang coach dan mentor yang buat bantu saya di bisnis. Akhirnya adalah bisnis saya yang asalnya merugi ratusan juta, terus langsung bisa menguntungkan, bisa terus berkembang dan bisa autopilot sampai saat ini. Terakhir setelah saya mau pensiun dini, tapi coach saya bilang bahwa Rob, kalau punya talent jangan sendirian. Kalau memang punya hati buat bantuin orang, bantulah orang-orang karena saya dilihatnya punya talent untuk bantuin orang. That's why saya membangun sebuah perusahaan yang namanya Global Leadership Center. Saat ini sudah ada sekitar 25 lebih coach dan mentor yang bergabung dengan GLC untuk membantu para pengusaha, terutama di area small medium enterprise atau lebih namanya UKM. Okay. Dan teman-teman kalau ada yang mau ditanya langsung aja ya, jadi saya bisa langsung mulai, bisa langsung lanjut aja. Nah, teman-teman hati-hati, ada 3 virus yang seringkali menghantui kita, dan inilah yang seringkali membuat kita para business owner atau pemilik bisnis nggak bergerak dari kondisi saat ini.
Yang pertama adalah I know itu adalah virus yang berbahaya. Yang pertama yang saya tahu, di mana ada pepatah mengatakan bahwa seorang yang bijak itu tidak pernah tahu semuanya, tetapi hanya orang bodoh yang merasa bahwa tahu semuanya. Yang kedua adalah fear. Fear itu seringkali membuat kita khawatir untuk melakukan sesuatu yang baru, terutamanya yang dimana belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan inilah yang seringkali membuat kita, para pemilik bisnis, nggak mau bergerak dari apa yang kita punya zona nyaman. Yang ketiga adalah kita seringkali adalah komitmen, janji sama diri sendiri, tetapi pada ujung-ujungnya nggak pernah ada action yang kita lakukan. Jadi buat para pemilik bisnis, teman-teman semuanya, ingat bahwa ada 3 virus yang berbahaya yang seringkali menghantui kita sebagai pemilik bisnis. Itu adalah satu adalah yang namanya I know, yang kedua adalah fear, yang ketiga adalah NATO. Jadi ini adalah virus yang berbahaya buat kita pemilik bisnis. Lalu ini adalah foto saya. Di sebelah kanan saya itu adalah Coach Peter, itu adalah coach saya. Dia adalah top coaching guru nomor 4 di dunia sekarang. Beliau ada di Malaysia. Dan sebelah kiri saya itu adalah top coaching guru nomor 1. Beliau namanya adalah Marshall Goldsmith. Saya punya coach adalah Peter Chi. Peter Chi punya coach adalah Marshall Goldsmith. Dan Marshall lagi di Malaysia sekitar tahun lalu bulan Oktober gitu. Lagi ada public seminar di Malaysia. Dia mengatakan bahwa apa yang membuat Anda bisa sampai di titik ini belum tentu mampu membuat Anda bisa menuju ke Anda punya mimpi. Oleh karena itu, dia sekali mengatakan bahwa selama orang mau terus bermimpi dan punya harapan yang baru, maka dia perlu seorang coach atau mentor. Nyambung ke kita punya kasus hari ini adalah 3 tahun yang lalu, saya kedatangan 3 pemuda yang mengaku punya bisnis katanya, karena mereka mengakui bahwa dengan penjualan 30 juta per bulan. Buat saya, bisnis itu bukan dilihat dari penjualan, tetapi dilihat dari berapa besar profit yang kita peroleh dalam 1 bulan. Dan saya pribadi mengkategorikan bahwa jika kita punya bisnis katanya yang di bawah profit bersih 100 juta, berarti menurut saya itu bukan bisnis. Bisnis itu menurut saya adalah minimal 1 bulan itu net profit 100 juta. Itu yang namanya bisnis. Tapi 3 tahun lalu ada 3 orang pemuda ini datang ke saya dan mengatakan bahwa dia punya bisnis ya 30 juta. Lalu mereka 3 orang ini, mereka mulai bisnisnya di kos-kosan. Mereka jualan kopi, dan pada saat saya tanya adalah siapa target market mereka, mereka bilang bahwa semua orang yang minum kopi adalah target market mereka. Lalu apa tantangan terbesar Anda selama sekian tahun berbisnis kopi? Dia bilang, ya coach, setiap hari kami berdebat tentang apa yang perlu dilakukan, siapa yang perlu melakukan, dan bagaimana melakukan yang benar. Itu setiap hari mereka berdebat bertiga. Karena mereka merasa bahwa saya yang benar, dia yang salah, gitu ya. Lalu apa dampaknya dari Anda punya bisnis selama sekian tahun Anda berjualan kopi? Dia bilang yang terburuk adalah banyak reseller yang mengembalikan produk mereka karena tidak laku dijual. Lalu apa rencana Anda saat ini? Saya bilang, saya tanya sama mereka. Mereka bilang, kalau tidak ada progres yang menjanjikan, kami rencana mau tutup coach bisnisnya. Oke. Setelah itu saya tanya, sebetulnya mimpi Anda bertiga itu apa sih?
Lalu mereka mengatakan bahwa sebetulnya kami bermimpi, kami percaya bahwa kami punya mimpi untuk berhasil, sebetulnya kami yakin bahwa berhasil, namun saya nggak tahu nih apa caranya gimana. Lalu mereka sepakat bahwa di akhir pertemuan kita, lalu mereka sepakat untuk bermimpi bersama. Mereka sepakat bahwa penjualan mereka selama 1 tahun ikut program di saya, itu adalah penjualannya meningkat dari 30 juta menjadi 750 juta per bulan pada akhir 2016. Lalu ini menarik adalah begini. Jadi rahasia pertama kita sebagai pemilik bisnis adalah mindset sebetulnya. Mindset. Jadi rahasia pertama adalah mindset. Yang pertama adalah dari mindsetnya apa saja sih yang mereka lakukan? Yang pertama adalah mereka memutuskan untuk mempunyai seorang coach dan mentor yang mampu dan punya hati untuk mendampingi mereka. Lalu nomor 2 begini, saya bilang, yuk tentuin yuk, apa Anda punya musuh bersama di antara Anda bertiga, supaya Anda bisa bekerja bersama di bisnis ini. Lalu dimatakan bahwa coach, musuh kami bersama adalah itu adalah mencapai penjualan 750 juta per bulan di akhir tahun ini. Jadi kita ada program selama setahun, lalu dia bilang, coach, di akhir program kami mau capai 750 juta. Jadi mereka bertiga yang biasanya berantem, kita akan bikin inline sebetulnya. Jadi mindsetnya akan dibikin sama satu, bahwa musuh mereka bukannya kiri kanan, tetapi musuh mereka adalah satu, adalah penjualan 750 juta. Lalu yang ketiga adalah, saya bilang, yuk, selama ini kan belum ditentukan siapa CEO-nya, siapa CFO-nya, siapa CMO-nya, siapa COO-nya gitu. Jadi mereka belum menentukan siapa posisi siapa di mana gitu. Lalu mereka mengatakan, mereka berembuk, lalu mereka mengatakan bahwa oh yang ini adalah CEO-nya, yang ini adalah CMO-nya, Chief Marketing Officer, lalu ini adalah COO-nya. Jadi semua tugas itu dibagi-bagi ketiga orang mereka. Oke, saya bilang oke. Setelah ini beres, clear ya, Anda adalah punya tugas masing-masing, saya bilang. Oke. Lalu saya bilang, yuk kita tentuin aturan mainnya. Ingat bahwa saya bilang, Anda punya beberapa peran atau topi, saya bilang. Satu adalah sebagai teman, kedua adalah sebagai pemilik bisnis, ketiga adalah profesional. Ingat bahwa seringkali kita pemilik bisnis seringkali nggak punya musuh bersama, seringkali posisinya bingung ada di mana posisinya, nggak tahu aturan mainnya apa, dan seringkali ini yang fatal, lupa pakai topi di tempat yang salah. Contoh misalkan, pada saat Anda bekerja di bisnisnya Anda, sebetulnya gunakanlah topi profesional, karena sebetulnya Anda digaji oleh perusahaan sebagai profesional. Ada yang sebagai CEO, ada yang sebagai marketing officer, ada yang sebagai chief operating officer, dan segala macam. Jadi selama Anda di bisnis ini, gunakanlah topi sebagai profesional. Tetapi jika pada saat mengevaluasi sebuah laporan keuangan, Anda boleh berubah menggunakan topi pemilik bisnis, sehingga Anda berpikir tentang yang namanya pembagian dividen, prive, dan segala macam. Tapi di luar yang namanya jam kerja dan segala macam, boleh Anda gunakan waktunya teman. Sehingga tidak ada lagi yang namanya perdebatan, karena mereka sudah punya clear siapa musuh bersamanya, posisi masing-masingnya seperti apa, lalu aturan mainnya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah, mindset yang terakhir adalah, pisahkanlah antara keuangan pribadi dengan bisnis. Jadi jangan digabungin. Pisahkanlah Anda punya keuangan pribadi sama bisnis ya. Itu adalah mindset yang terakhir yang kita mesti lakukan, yang mereka lakukan. Nah, rahasia yang kedua adalah bukan cuma mindset. Mindset adalah cuma satu rahasia. Rahasia kedua adalah skill. Sebagai pemilik bisnis, kita mesti punya skill. Skill yang pertama yang saya ajukan kepada mereka adalah, yuk, di bisnis apapun, sebetulnya tentukan main target market yang jelas. Seperti apa sih kita punya target market? Kalau kita punya target market nggak jelas, makanya kita nggak pernah bisa punya
kejelasan target sebetulnya. Contoh misalnya gini, kayak tadi kan, siapa sih Anda punya target market? Semua orang coach yang minum kopi. Saya bilang kalau semua orang yang minum kopi, emang Anda punya banyak uang, banyak sumber daya yang kita bisa gunakan untuk connect sama mereka? Kan enggak kan? Lalu kita brainstorm sehingga muncul satu main target market yang jelas. Jadi mereka bilang, oke, saya maunya ke arah sini coach. Main target marketnya. Ingat bahwa itu ada yang namanya demografi sama psikologi. Tentukan siapa Anda punya target market, apakah dia adalah pria atau wanita, umurnya berapa, pendidikannya kalau perlu apa, tinggal di mana, pakai mobil apa, mereka sukanya apa, selama ini mereka pakai pesaing punya produk seperti apa, dan segala macam. Jadi semakin jelas Anda punya main target market, sebetulnya semakin jelas pula Anda punya bisnis sebetulnya. Jadi ingat, tidak bisa mengatakan bahwa target market saya adalah semuanya orang yang pakai produk kita. Nggak bisa. Anda mesti pilih satu, siapa orang yang Anda pengen kejar sebagai target market. Yang kedua adalah setelah mereka menentukan siapa target market yang jelas, lalu kita pelajari bahwa seberapa besar sih demand mereka di Indonesia. Lalu kita mulai bikin yang namanya financial projection. Financial projection itu ada yang namanya berapa sih sales penjualan yang kita mau capai. Lalu berapa sih harga pokok yang kita maksimal yang kita bisa terima untuk kita punya produk. Lalu biaya operasional apa saja sih yang kita mau keluarkan setiap bulan. Dan ingat bahwa profit and loss projection itu dibikin adalah untuk setahun ke depan. Ya, jadi penjualannya apa di bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu penjualan apa aja. Dan usul saya adalah penjualan itu di breakdown. Contoh misalnya ini, ini kopinya itu adalah dijualnya kopi bubuk, kopi biji kopinya, lalu mau jualan apa lagi nih? Ini ada coklat, ini ada apa gitu. Jadi penjualan itu dibikin per kategori, jangan cuman summary penjualan. Kenapa demikian? Supaya kita tahu bahwa sebetulnya mana kategori produk yang memang memberikan kontribusi terbesar kita setiap bulannya, dan mana juga kategori produk yang membuat kita lebih untung. Karena hati-hati, belum tentu apa yang besar di kontribusi, tapi besar juga di margin. Jadi saya dorong mereka untuk bikin yang namanya profit and loss projection. Nggak cukup sampai teman-teman, setelah bikin profit and loss projection atau rugi laba, selanjutnya adalah dari situ, ingat bahwa salah satu masalah terbesar dari yang namanya bisnis UKM adalah cash flow, bukan profit, tapi cash flow. Sehingga profit and loss projection hanya sebuah patokan awal untuk membuat yang namanya cash flow budget. Hati-hati dengan penjualan yang tinggi, apakah betul nggak sih modal yang kita punya sekarang mampu mencapai itu? Contoh misalnya ini, kita mau jualan di 1 bulan pertama ini adalah misalkan 2 juta misalkan. Tapi betul nggak sih bahwa kita punya uang cash untuk membuat produk atau membeli produk yang nanti kita jual cukup buat nyampe 2 juta. Jadi antara profit and loss projection dengan cash flow budget mesti sesuai, mesti inline ya. Jadi setelah mereka bikin profit and loss projection, langsung bikin cash flow budget. Setelah kita ketemu yang namanya cash flow budget, berarti so kita clear sekarang dengan kita punya rugi laba yang segini, ternyata kita punya cash cukup nih untuk mulai membangun usaha ini. So setelah itu beres, nomor 3 adalah untuk mencapai kita punya penjualan, untuk mencapai kita punya yang namanya harga pokok, untuk yang mencapai kita punya biaya operasional, apa saja strategi yang perlu kita lakukan. Contoh misalkan kayak tadi ada Chief Marketing and Sales Officer. Tugasnya dia adalah menentukan apa strategi-strategi yang dia pengen lakukan untuk bisa mencapai dia punya penjualan. Lalu di COO, di Chief Operating Officer, strategi apa sih yang mereka mau lakukan supaya mereka bisa mendapat maksimum HPP sekian yang ada di profit and loss projection. Lalu ada CFO, Chief Financial Officer,
Mereka apa sih strategi yang mesti dilakukan supaya budget ongkosnya nggak lebih besar daripada ini. Oleh karena itu makanya penting di yang pertama bahwa pembagian tugas di masing-masing orang itu sangat penting, sehingga nanti dalam penentuan tugas dan strategi juga bisa diukur. Lalu setelah muncul apa strateginya buat penjualan, untuk cash flow, untuk HPP, dan untuk biaya operasional, lalu yuk kita mulai eksekusi. Jadi mereka mulai eksekusi dan lakukanlah evaluasi rutin. Akan lebih baik jika evaluasi rutin ini dilakukan adalah seminggu sekali sebetulnya, seminggu sekali. Jadi setiap hari Senin, misalkan mungkin tiap Jumat atau tiap hari apapun, at least setiap seminggu sekali mereka melakukan evaluasi rutin sebetulnya. Apa sih mereka sudah lakukan, bagaimana hasilnya, apa yang terjadi, apa tantangannya. Lalu skill berikutnya adalah mereka terus belajar karena mereka sadar bahwa mindset yang bagus belum cukup untuk bisa membuat bisnis mereka berhasil. Makanya saya minta mereka baca buku, ikut seminar, ikut workshop dan segala macam, supaya mereka juga belajar lebih hal-hal yang mereka pentingkan, yang mereka penting untuk bisa membantu dia punya bisnis lebih baik. Di samping itu, saya pun juga mendorong mereka untuk terus membuka network baru, tetapi ingat bahwa network yang kita bangun adalah network yang positif sifatnya. Jadi nggak boleh yang nggak ada hubungan sama bisnis kita bikin network. Itu saya bilang jangan. Lebih baik fokus ke bisnis dulu aja. Oke? Okay? Nah, ini adalah skill kedua yang mereka lakukan. Apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah pada tahun 2016 sampai 2018 itu setiap tahun penjualan mereka naik 100% setiap tahun. Yang kedua adalah penjualan rata-rata mereka di tahun 2018 mencapai 3 miliar per bulan. Lalu profitnya sekarang di akhir 2018 adalah rata-rata capai 1 miliar per bulan. Lalu saat ini mereka sudah punya pabrik kopi sendiri, bisa menikmati liburan bersama keluarga, dan saat ini bisnisnya sudah dijalankan oleh para profesional. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah keberhasilan mereka ini hanya keberuntungan semata? Saya bilang enggak. Kenapa demikian? Karena sebetulnya ternyata saya saat ini bersyukur pegang hampir 40 klien dengan kondisi dan tantangan berbeda-beda, tetapi sebagian besar dari mereka, asalkan mereka mengikuti rahasia pertama dan kedua, hasilnya luar biasa. Jadi ini adalah yang kami lakukan, ada seminar, ada outbound, dan yang di bawah sini, yang di bawah sebelah kanan, itu adalah sebagian dari kami yang kami kumpulkan setiap 3 bulan kali di sebuah perusahaan besar. Oke, sekarang saya mau tanya lagi bahwa siapa saja, ya sebentar, saya mau bikin polling sebentar. Siapa saja yang mau punya bisnis seperti mereka? Oke. Polling masuk nggak? Oke ya. So saya percaya bahwa sebagian besar atau mungkin semuanya pasti mau punya bisnis seperti mereka. Oke. Dan ini adalah usulan saya berikutnya. Jadi ingat ya, rahasia pertama adalah mindset, yang rahasia kedua adalah yang namanya skill, yang ketiga adalah yang namanya action. Remember, mindset positif nggak cukup buat bisa berhasil. Yang kedua adalah skill aja nggak cukup, tapi butuh action. Nah, teman-teman, ini karena tidak bisa di-present satu persatu, sehingga saya tanya gini ya teman-teman, yuk, teman-teman boleh ambil kertas sama bolpen. Karena kalau yang ketiga ini Anda lakukan, saya percaya bahwa webinar ini akan bermanfaat buat teman-teman. Yuk, saya tungguin, teman-teman bisa ambil bolpen, ambil kertas, karena ada hal-hal yang teman-teman perlu lakukan.
apakah sudah sudah ya? Good. So, Pak Julianto dan teman-teman yang lain, tentukan setelah teman-teman mendengar apa yang saya sharing tentang mindset dan skill dari mereka, apa 3 komitmen terbesar yang Anda janjikan ke diri sendiri untuk dilakukan sehingga Anda bisa lebih dekat ke mimpi Anda. Yuk, tolong ditulis aja. Apa 3 komitmen terbesar yang Anda janjikan ke diri sendiri untuk dilakukan sehingga Anda bisa lebih dekat ke mimpinya Anda? Apa 3 hal? Oke, saya tungguin ya. Apa 3 hal yang Anda janjikan ke diri sendiri yang Anda untuk lakukan sehingga Anda yakin bahwa kalau itu 3 hal itu dilakukan, Anda bisa lebih dekat ke mimpinya Anda. Oke, saya tunggu ya. Apa 3 hal? Komitmen. Oke. Setelah Anda menentukan apa 3 komitmen yang Anda pengen lakukan, tentukanlah masing-masing komitmen tadi, apa ukuran keberhasilan dari masing-masing komitmen. Ya, yang pertama pertanyaan adalah tentukan 3 komitmen. Setelah itu, dari masing-masing komitmen ini, tentukan kalau ini yang pertama, komitmen ini pertama saya lakukan dan berhasil, tentukan apa ukuran keberhasilannya. Contoh misalnya gini, saya mau lebih sehat, itu adalah komitmen misalkan. Tapi apa ukuran keberhasilannya? Keberhasilannya adalah saya punya berat badan turun menjadi 76 kg misalkan. Jadi ada ukuran keberhasilannya. Jadi setiap ini ada ukuran keberhasilannya. Saya pengen misalkan penjualan naik, itu komitmen saya. Tapi berapa ukuran keberhasilannya? Itu pertanyaan saya nomor 2. Pertanyaan saya nomor 3 adalah dari komitmen yang tadi masing-masing 3 ini, setelah tahu ukuran masing-masing, tentukanlah kapan komitmen ini mau Anda capai atau Anda mau lakukan kapan. Oke, kasih tanggal yang jelas. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Oke. Saya ulang ya. Yang pertama adalah tentukan 3 komitmen yang Anda pengen lakukan, dan Anda yakin kalau Anda lakukan ini, Anda lebih dekat ke mimpinya Anda. Setelah 3 komitmen ini Anda lakukan, Anda tulis, tentukanlah masing-masing komitmen ini ukuran keberhasilannya apa. Lalu, nextnya adalah tentukan kapan komitmen pertama mau dilakukan, yang kedua mau dilakukan, yang ketiga mau dilakukan. Oke. Yang keempat adalah, jika sudah Anda tahu semuanya tadi, komitmen tadi, Anda mulai membayangkan jika Anda memerlukan pihak lain, siapakah nama orang tersebut yang bisa membantu Anda? Dia mampu dan punya hati buat bantuin Anda untuk mencapai Anda punya komitmen masing-masing. Oke? Jika ini sudah selesai, maka nextnya adalah apa pembelajaran terbesar teman-teman yang diperoleh dari webinar. Oke, boleh tolong di chatting apa pembelajaran terbesar teman-teman yang diperoleh dari webinar saat ini.
Boleh tolong diketik teman-teman di bagian chat. Oke, saya masih tungguin. Oke. Pak Toto bilang bahwa pembelajaran saat-saat ini adalah mulai berpikir ke arah lebih baik, biasa di zona nyaman. Oke. Stephen bilang bahwa harus segera action, saya setuju, betul. Jangan takut untuk action, saya sepakat bahwa seringkali dihadapi sama pilihan. Saya lebih memilih untuk action walaupun mungkin salah, tetapi saya bisa belajar dari kesalahan yang ada. Kalau Pak Yudi fokus kepada produk dan main target marketnya, diperkecil dan oke, betul. Dibikin narrow ya, dibikin lebih jelas. Oke, dan action, setuju. Yang lain? Oke. Ibu Yulivia mengatakan bahwa pembelajaran terbesar adalah memberi pecutan lagi untuk action, setuju. Latih mindset kita setiap hari dan setiap saat berdasarkan strategi dari rahasia pertama, asas skill set, betul, dan take action. Okay. Setiap orang harus punya mimpi, yang penting bagaimana mencari mimpi tersebut harus action, oke. Oke, right. Good. Setuju teman-teman? Pak Julius bilang segera membuat musuh yang oke, right. Setuju bahwa kita mesti bikin musuh itu musuh bersama tuh yang besar gitu, yang menarik gitu. Jadi kita punya challenge yang juga menarik. Tadi sore baru jam 3 sore ketemu sama klien saya dari Palembang. Mereka punya target lebih besar daripada apa yang mereka mau capai sekarang. Akhirnya lambat laun mereka punya progres terjadi. Oke. Saya masih bingung Coach, Ibu Juliana. Oke. So, Pak Sesep aware terhadap bahaya virus. Setuju Pak Sesep. Terkadang itu yang seringkali membuat kita jadi stop ya. Oke. Jika ada teman-teman yang mau bertanya juga silakan, masih ada waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jadi silakan kalau ada yang mau tanya silakan ya. Kalau Ibu Juliana masih bingung silakan juga tanya. Nah teman-teman, ini adalah saya punya pembelajaran sebetulnya. Jadi ternyata dari pembelajaran saya selama 20 tahun lebih di bisnis, itu ternyata untuk sukses itu ternyata nggak susah, teman-teman. Yang pertama adalah, kalau kita mau mencapai misalkan sampai berapa, 50 miliar bisa gitu, yang saya lakukan adalah cari siapa satu orang yang sudah pernah mencapai 50 miliar, lalu saya dengan segala macam cara mampu untuk mengamati, meniru apa yang dilakukan dan memodifikasi apa yang kurang dari dia, dan akhirnya saya bisa mencapai. Pembelajaran kedua saya adalah punya coach dan mentor itu penting. Ketiga adalah punya komitmen yang tinggi dan selalu belajar karena perlu know-how. Kalau sukses itu adalah knowledge dikali action. Kalau cuma knowledge doang, nggak action, sama juga bohong, nggak akan pernah bisa berhasil. Dan yang terakhir adalah pembelajaran saya adalah dari kasus klien saya ini adalah kita sebagai pemilik bisnis itu harus bisa membedakan antara mana biaya, mana yang namanya investasi. Jadi tidak semua yang namanya pengeluaran uang di perusahaan itu dikatakan biaya, tidak. Kita bisa memilahkan antara mana yang namanya biaya dan investasi. Oke. Lalu saya boleh tanya lagi sebentar, ini ada beberapa nih. Oke. Ibu Julia tanya adalah, siapa itu musuh bisnis di apotek Coach?
saat ini adalah contoh nih ya, saya banyak sudah Bu Juliana, musuh di apotek itu banyak banget. Jadi setiap bisnis itu sekarang banyak di disrupt sebetulnya. Sekarang bisa juga dari yang namanya orang kalau mau bikin mau buka apotek juga lebih mudah sekarang. Bisa ambil franchise, bisa malah sudah ada yang mulai delivery ke rumah-rumah dan segala macam. Tapi intinya lagi nih, pengalaman saya mengatakan bahwa musuh terbesar di bisnis kita sebetulnya adalah yang terbesar ya. Yang terbesar adalah diri kita sendiri sebetulnya. Itu adalah musuh terbesar di bisnis kita sebetulnya. Karena itu lebih besar daripada kita punya pesaing. Pembelajarannya Michelle adalah mereka bertiga nggak nyerah di saat buntu, fokus on the solution, mau belajar lagi looking for solution, sampai bisa sukses sampai sekarang. Betul sih Ibu. Mereka sekarang punya target yang sekarang penjualannya 3M. Tahun ini kita bersama-sama sepakat bahwa target yang mereka mau capai per bulan rata-rata adalah di tahun ini adalah naik lagi 100% menjadi 6 miliar per bulan. Inilah yang saya bilang salut dan bahagia kepada mereka bertiga karena mereka nggak pernah stop. Oke, terus Pak Julius bilang ini, Coach, saya mau tanya dong, bisnis Indomaret masih menarik nggak ya? Tergantung sih Pak Julius. Saya pernah sekian tahun yang lalu pernah di approach oleh salah satu minimarket karena saya punya ruko di Jambi. Lokasi bagus kata mereka. Tetapi setelah saya melihat visibility study yang mereka lakukan terhadap ruko saya buat saya nggak menarik. Kenapa? Karena keuntungan yang saya peroleh dari bisnis Indomaret itu dari apa yang saya lakukan di Jambi, gambarannya adalah cuman 5% dari saya punya penjualan. Which is, buat saya pribadi, saya paling nggak suka punya bisnis yang prosentase net profitnya itu di bawah 10%. Saya nggak menarik. Buat saya itu adalah punya bisnis, ya ada berapa poin nih. Buat saya sebuah bisnis menarik adalah satu, minimal potensi keuntungan bersih per bulannya minimal adalah 100 juta minimal. Itu baru menarik buat saya. Poin kedua adalah persentase keuntungan bersih dibanding sama harus 2 digit. Kalau cuma 1 digit, buat saya nggak menarik. Jadi dua hal ini yang saya selalu jagain bahwa saya mau nggak sih bisnis elektronik gitu yang cuma 1-2%. Even though penjualannya miliaran rupiah gitu, no. Buat saya pribadi saya nggak ke arah sana sih. Gitu ya Pak Julius, Ibu Juliana. Nah teman-teman, izinkanlah saya untuk share 2 orang hebat. Yang sebelah kiri adalah Pak Tommy Watimena. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai VP Asia Pasifik di Unilever. Namanya Pak Tommy Watimena. Beliau setelah dari Unilever dibajak pindah ke XL. Lalu dia membantu XL menjadi lebih baik. Lalu dibajak lagi ke Sinarmas, membantu salah satu perusahaan di consumer good. Yang terakhir, beliau ada di Sirat, di pakan ternak, perusahaan pakan ternak terbesar di Indonesia, satu terbesar di Indonesia. Setiap pindah kerjaan, tugasnya Pak Tommy adalah bagaimana caranya bisa merubah dari yang company yang lesu bisnisnya atau yang rugi jadi menguntungkan. Yang kedua adalah, dan ini adalah partner saya di GLC, Pak Tommy Watimena. Yang sebelah kanan adalah mentor saya, salah satu mentor saya, namanya Pak Hadi Satyagraha. Beliau jenius, beliau luar biasa. Saat ini beliau menjabat sebagai advisor dari Pak Trihatma Haliman di Agung Podomoro Group. Jadi Pak Trihatma Haliman adalah foundernya Agung Podomoro Group. Beliau jenius. Salah satu kenapa saya bilang jenius? Karena beliau bisa menggambarkan atau menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi mudah. Itu saya bilang jenius. Beliau ini
yatim piatu. Lalu dia diangkat anak oleh sebuah tempat ibadah. Lalu dia belajar luar biasa sampai terakhir dia beasiswa di Harvard University. Lalu dia pernah pegang beberapa perusahaan dan semuanya berhasil. Dari yang namanya pendidikan, consumer good, properti dan segala macam. Nah, bayangkan teman-teman, kalau kita bisa belajar sama dua orang hebat ini, apa yang terjadi? Inilah yang seringkali saya dorong sama semua klien-klien saya bahwa yuk kita terus belajar. Karena kenapa? Belajar dari pengalaman kita sendiri menurut saya belum bijak. Tetapi belajar dari pengalaman orang lain adalah suatu hal yang bijak. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada teman-teman semua, pada tanggal 27 Juni, GLC kami mengadakan sebuah seminar dengan tema besar adalah hindari dan bebaskan diri Anda dari masalah bisnis tanpa sakit kepala. Kenapa demikian? Karena Pak Tommy Watimena dan Pak Hadi Satyagraha akan sharing pengalaman mereka dan strategi praktis mereka, bagaimana caranya mereka bisa merubah perusahaan-perusahaan yang merugi atau lesu menjadi perusahaan yang menguntungkan. Dan Pak Hadi akan menceritakan pengalaman beliau sekian puluh tahun membantu banyak perusahaan, bahwa ternyata ada benang merah di mana para pemilik bisnis itu melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang menyebabkan perusahaan mereka merugi. Sehingga tujuan dari usaha ini adalah kita bisa mengerti, oh kalau perusahaan kita bisnisnya lagi lesu, kita mesti ngapain nih biar usaha kita bisa lebih baik. Selain itu, kita sebagai pemilik bisnis mengetahui bahwa oh ternyata ada hal-hal yang perlu kita hindarin supaya kita tidak membuat fatal kesalahan di perusahaan kita. Itulah yang akan dibawakan oleh Pak Hadi dan Pak Tommy Watimena tanggal 27 Juni di Jakarta satu hari full. Dan pada acara ini juga kami mengundang juga para klien-klien kami yang luar biasa yang sudah berhasil hidupnya untuk bisa bertemu dengan teman-teman untuk menjalin jaringan bisnis yang baru. Ini acaranya adalah di Ibis Style Jakarta di Sunter. Jadi satu hari penuh ya teman-teman. Nah, untuk kali ini, untuk yang saat ini hadir di saya punya webinar, saya mendorong teman-teman tindakan, ambil action. Karena kenapa? Hanya hari ini saja saya akan kasih special offer ya. Jadi tolong teman-teman catat, itu nomor teleponnya adalah di 081110758889. Oke, Pak Julius langsung WA ya ke 081110758889. Dan hanya untuk hari ini, izinkan saya untuk kasih offer. Angkanya adalah, bentar ya, saya cek dulu ya. Ini adalah, nomor teleponnya adalah 0811, sebentar. 02111 07 5889. Betul ya? 0811 1075 889. Daftar segera di sini. Oke. Okay? Dan hanya untuk hari ini saya offer adalah 350.000 doang. 350.000 saja. Yang sebetulnya nomor operasi adalah 899, libetnya 500.000. Hanya hari ini Anda hanya bisa dapat dengan 350.000. Ingat ya, teman-teman, Anda bisa belajar dari orang-orang hebat. Dan satu hal lagi teman-teman. Kami mengundang Pak Tommy dan Pak Hadi sebagai pembicara. Bayangin seberapa mungkin teman-teman yang belum pernah kenal sama mereka bisa kenalan. Mereka adalah CEO company besar, mereka adalah orang-orang besar di dunia sana. Besar harapan saya adalah Anda datang ke sini bukan cuma belajar dari mereka berdua. Jangan. Tetapi pada saat mereka ada kesempatan, Anda
boleh kenalan dan minta kartu nama dan kenalan sama mereka. Mereka adalah orang-orang hebat dan hatinya baik. Jadi ingat ya, bayangin Anda tidak akan pernah mungkin punya kesempatan untuk kenalan sama Pak Tommy dan Pak Hadi Satyagraha hanya dengan investasi sebesar 350.000 rupiah. Nggak mungkin. Jadi manfaatin itu satu. Yang kedua adalah Anda akan ketemu dengan klien-klien kami yang hebat-hebat dan peserta-peserta yang lain. Jadi ingat bahwa pas lagi datang ke seminar ini, jangan cuma belajar, jangan cuma kenalan sama Pak Tommy dan Pak Hadi, tapi kenalanlah sebaik mungkin dengan Anda punya peserta. Ya, karena networking itu penting buat kita para pemilik bisnis ya. Oke. So, Pak Julius, saya boleh ajak teman nggak? Oke. Hanya untuk hari ini, pokoknya untuk yang daftar hari ini ke nomor telepon tadi, harganya Rp350.000 saja. Hanya hari ini sampai jam 12 malam. Siapapun ya, jadi Anda boleh. Kalau bagi yang belum punya bisnis sama sekali, gimana Coach? Pak Jonathan ya, gini Pak Jonathan. Belajar apapun sebetulnya tidak ada yang rugi. Malah saya akan ada di sana, saya akan ketemu sama Pak Jonathan juga. Nanti Pak Jonathan tolong colek saya, kita bisa ngobrol bareng bahwa sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah ketemu sama seorang mahasiswa. Dia lulusan UPH, dia belum punya bisnis, ketemu di seminar, lalu kita ngobrol-ngobrol, ketemu saya di kantor. Akhirnya kita sepakat untuk bikin dia sepakat untuk bikin sebuah project bisnis. Saya nggak boleh, honestly saya tidak boleh sebutin detail karena itu adalah profesi mereka dan saya punya kode etik. Saat ini dia punya penjualan 850 juta rupiah per bulan. Jadi nggak ada salahnya Pak Jonathan Anda untuk gabung di sana. Oke, Pak Julius bilang saya juga mau ketemu sama orang hebat. Oke, saya dengan senang hati Pak Julius untuk ketemu sama Bapak. Please colek saya karena saya ada di sana. Dan bagi teman-teman yang lain silakan untuk langsung daftaran segera juga. Ini adalah kantor kami. Kantor kami adalah di gedung Menara Citycon, lantai 11 Suite D. Jadi kalau ada yang mau main di daerah Sleepy silakan datang ke kantor kami. Itu saja. Oke, sebelum kita tutup webinar ini, masih ada sekitar 4 menit lagi. Pun silakan. Oh, acaranya kapan Coach? Kata Pak Stefan, oke. Acaranya tanggal 27, oke. Tadi saya ulang ya, acaranya tanggal 27, acara seminarnya, seminar tanggal 27 Juni 2019, pukul, kita akan on time jam 8.30 WIB di Ibis Style Sunter. Oh ya, dan investasi ini sudah termasuk 1 kali makan siang dan 2 kali coffee break. Jadi sebetulnya teman-teman event ini hanya buat gantiin ongkos hotel sebetulnya. Jadi kalau nggak datang rugi banget deh gitu. All day, yes Pak Andri, yes kita all day. Ya, oke, Ibu Yulivia sudah ya, oke, sudah saya info di atas bahwa ini tanggal 27 Juni. Oke, Pak Sesep, sampai ketemu Pak Sesep di sana. Oke, Bu Jilana gini, saya senang banget Bu Jilana dari Palu nih, Bu. Ini bocoran dikit buat Ibu lah ya. Mulai 10 Juli, mulai bulan Juli deh, sampai bulan Desember, kami akan roadshow, bikin public seminar di 28 provinsi. Jadi mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kita akan roadshow di 28 provinsi. Detailnya apakah Palu masuk, nanti saya coba tanya sama anak-anak yang punya acaranya. Kita akan roadshow di 28 provinsi mulai bulan Juli. Hopefully kita bisa ketemu Bu Juliana di Palu.
Thank you so much. Kalau nggak bisa, Ibu jangan tunggu-tunggu nanti di bulan Juli. Ibu datang ke Jakarta aja ya, kita ketemu ngomong. Bandung termasuk coach. Bandung pasti confirm masuk. Bandung masuk sudah pasti. Hanya tanggal dan bulannya saya nggak hafal saat ini. Tim saya yang handle semuanya. Kita running di 28 provinsi. Oke? So, hilang suaranya coach. Bisa hilang suaranya? Enggak ya? Oke. Kok hilang suaranya? Oke. Bu Juliana, hopefully di 28 provinsi yang kami akan roadshow, ada Palu di sana ya. Tapi usus saya, sebelum nungguin kita ke Palu, harapan saya Ibu Juliana bisa datang ke kita punya acara di tanggal 27 Juni ya, di Jakarta. Oke teman-teman, tinggal 1 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau ucapin terima kasih dan always go big. Thank you teman-teman semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi dan action ya. Thank you so much.